Ya, berjumpa lagi, kembali lagi masih membahas tentang topik-topik yang bisa dikaji untuk penelitian. Pada posting sebelumnya saya sudah memberikan sedikit informasi tentang quantitative topic, tapi tentang experimental studies. Berikut masih quantitative topics but for correlational studies. Oke, sebagai contoh, the correlation between students' grammar ability and students' writing ability. Nah, ini contoh untuk correlational studies. Topik pertama, ada dua variabel yang mau dikaji, yaitu variabel pertama students' grammar ability, variabel kedua students' writing ability. Dan ingat, ya, salah satu ciri khas quantitative study itu adalah post-positivism. Post-positivism itu berarti proving theories, membuktikan teori. Jadi you harus ada dulu teorinya dalam menentukan hipotesisnya. Kan hipotesisnya apakah ada korelasi antara students grammar ability dan students writing ability, dan tidak adanya korelasi, ya, antara students grammar ability dan students writing ability. Jadi pada dasarnya you harus punya teori bahwa memang ada hubungan apa kira-kira, ya, yang masuk akal antara grammar ability dan writing ability. Rasio berpikirnya itu seperti apa, dan itu harus ada teorinya. Karena itu tadi prinsip dari quantitative studies adalah post-positivism, ya, proving theories, dan itu saklek harus ada. Berikutnya sama, correlation between listening strategies and the listening achievement of the second grade. Kenapa harus masukkan kelas? Karena ketika kita bicara tentang achievement itu refer to curriculum, ya. Nah, jadi ketika bicara achievement, tes performance itu materi tesnya itu harus sesuai dengan materi kurikulum. Jadi tentu tiap grade atau tiap kelas itu berbeda, ya. Tiap level itu berbeda karena achievement materi tes itu merujuk ke kurikulum. Jadi harus ditetapkan grade apa dan level sekolah apa. Ini untuk junior high school students, ya, junior high school students. Oke. Nah, saya tidak prefer kalau misalnya mengklasifikasikan untuk sekolah tertentu saja, karena ciri quantitative studies itu findingnya menggeneralisasi, ya, menggeneralisasi, berlaku secara umum, ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dispesifikkan untuk hanya sekolah tertentu saja, karena ketika dispesifikkan untuk sekolah tertentu saja, dia menjadi case. Ketika menjadi case, tentu dia scope-nya sudah terbatas, ya, dan itu cenderung menjadi fenomena kualitatif jadinya nanti. Jadi saran saya ketika mengkaji tentang correlational studies, ya, responden harus besar dan tidak spesifik di satu setting tertentu.